Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube ini. Jangan malu bertanya. Apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Nah, anak-anak hamba Tuhan memang memiliki posisi yang unik, baik itu di dalam keluarga, di gereja, maupun masyarakat. Semua menyoroti mereka karena jabatan dan posisi orang tuanya. Dan tidak sedikit dari mereka yang justru tidak lagi beribadah kepada Tuhan karena mungkin perlakuan istimewa ini. Lalu bagaimana hamba Tuhan sebagai orang tua dan gereja bersikap kepada anak-anak hamba Tuhan yang mogok pergi ke gereja? Bersama dengan saya ada sohib saya, Bapak Rizal Badudu Emin, yang setia menemani saya kalau misalnya dikasih topik-topik yang susah seperti kayak begini gitu ya. Apa kabar, Bro? Halo, suhu Kian Holik. Ini mukanya Baik, baik, baik. berseri-seri nih. Habis makan apa nih kelihatannya? Harus ya. Ini bukan soal makanan, ini soal hati dong. Wih. Oh, hati ya? Waduh, luar biasa. Apa nih? Apa sukacita yang ada akhir-akhir ini nih? Boleh di-share-kan kepada kita satu sukacita dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hidup? Oh, em, ya selalu kan berpikir ya itu nggak bisa digantungkan pada situasi ya sukacita itu ya. Hmm, Tapi hanya hmm, bisa digantungkan pada Tuhan. Jadi yeah, saya sering sekali dalam pekerjaan itu sangat lelah karena begitu banyaknya ya. hmm, Tapi hmm. semakin lelah itu semakin bergantung dan semakin bisa bersukacita gitu. Karena, wih, kok dapat kekuatan lagi sih, kok dapat kekuatan lagi sih gitu. Amin, Baik dalam amin. pekerjaan maupun pelayanan gitu ya. Jadi Hmm, hmm, walaupun hmm. tubuh lelah, Ya, tapi sukacitanya itu luar biasa ya. Diberi iya. kesempatan, diberi kelayakan, Hmm. diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tetap boleh berkiprah gitu loh. Wah, ini kelihatannya ada joy ya, joy yang katanya deep from our heart, begitu loh, joy-nya ini. Ya, Dan itu bersyukur. joy itu memang tidak circumstantial ya, jadi tidak bergantung kepada situasi, tetapi joy itu selalu ada di dalam hati kita karena Tuhan yang tidak berubah tentunya selalu Ya, ada juga di dalam hati kita yang percaya pada Dia. Wah, amin. nggak heran mukanya berseri-seri dan rambutnya makin lama makin putih. Kita mau ngobrol saat ini, Pak Rizal, mengenai anak-anak hamba Tuhan yang mogok ke gereja. Apa iya betul ada anak hamba Tuhan yang mogok ke gereja? Saya coba tanya nih sama Pak Rizal. Benar nggak? Eh, Sebetulnya bukan anak hamba Tuhan saja ya. Iya. Ada juga banyak anak non hamba Tuhan yang mogok ke Hmm. gereja. Hmm. Dan ini sesuatu yang tanda kutip ya, Yep. wajar, wajar tuh. Yep. Belum arti apa? Hmm. Anak-anak kita tanami iman, kita ajak dalam segala macam itu ya, secara Hmm. rohani. Anak-anak, kids. Yep. Tetapi waktu dia mencapai umur pra-remaja 8-12 dan remaja 13 ke atas, Hmm. itulah masa transisi dan Hmm. ujian. Apakah iman Hmm. itu akan menjadi iman pribadi mereka? Hmm. Yep. Atau itu iman tetap aja iman orang tua? Hmm. Gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. waktu ada anak-anak yang pada saat remaja itu goyang, berbagai survei yang saya baca memang Hmm. menunjukkan begitu. Anak Hmm. remaja yang Hmm. nalarnya lebih luas, Hmm. Hmm. kemudian ada banyak pengaruh dari luar yang sekarang ini begitu mudah masuk,
dan membuat mereka berpikir dengan cara yang berbeda. Dan dari situ ada yang imannya jadi menyimpang, atau secara sempitnya tadi dikatakan mogok ke gereja. Ada saja yang begitu. Nah, kami juga mendidik anak kami betul-betul memuridkan mereka sejak kecil. Tapi pada waktu remaja, terutama ya kalau anak-anak yang sharp, itu anak-anak yang smart, anak-anak yang rational, itu rasionya tuh bergerak. Dan mereka suka berpikir dan bertanya hal-hal yang aneh. Jadi kami mengalami juga di antara anak kami ada yang kemudian ragu dengan imannya sendiri. Saya menginjili anak-anak saya ya pada waktu mereka kecil, memastikan mereka menerima Kristus, kemudian menumbuhkan mereka sejak kecil, terus memuridkan. Tetapi pada saat mereka remaja, ada tetap yang bertanya, apa betul keselamatan itu? Nah, apa betul kemudian segala macam berbagai dampaknya. Kemudian juga ada anak-anak yang kemudian jadi di topik ini tadi ya, mogok ke gereja. Kami tidak mengalami di masa anak remaja, tapi di masa anak kami dewasa muda kami mengalami juga. Ya, jadi memang ada masa-masanya dan juga ada waktu-waktu usia di mana anak-anak itu lebih kritis untuk bertanya-tanya mengenai apa yang dia lakukan dan kenapa orang tuanya mungkin push dia atau dorong dia untuk pergi ke gereja, begitu ya. Jadi dia sendiri bertanya-tanya di dalam hal tersebut. Jadi ini bukan terjadi anak-anak hamba Tuhan aja nih ya, kepada semua anak ya, betul ya? Ya, betul. Jadi Bapak Ibu jangan heran, maksudnya terus merasa ini heboh banget, merasa gagal segala macam karena iman itu kan sangat pribadi ya. Nah, waktu mereka anak-anak seperti juga waktu mereka dibaptis sebagai anak-anak. Tapi waktu waktu mereka remaja kan itu adalah ujian transisinya, apakah mereka betul-betul mengambil itu sebagai iman mereka. Dan ada yang bergejolak, ada yang smooth, ada yang itu. Nah, kita itu waktu anak-anak kita begitu itu semua adalah ujiannya kepada kita. Bagaimana kita merespons. Itu lebih penting daripada apa yang terjadi pada mereka. Yep. Jadi tadi dikatakan usia sekitar 8 sampai 12, mungkin itu di mana usia mereka mulai bertanya-tanya kurang lebih. Ya. Apakah itu mungkin settling down begitu di usia 12 ataukah terus bertanya setelah umur 12? Belum tentu ya, beda-beda. Beda-beda. Ada yang waktu remaja 13 tahun ke atas, ada yang 19 begitu ya. Nah, saya juga ingat pengalaman pribadi saya waktu saya muda, remaja. Saya beberapa lama nggak ke gereja. Gitu ya. Saya padahal orang tua Kristen, keluarga Kristen, udah pergi ke gereja atau bagaimana? Enggak. Ya, jadi gini ya. Keluarga saya kan keluarga campur ya. Ayah saya Muslim, ibu saya Kristen, dan justru anak-anak itu ditangkap oleh Tuhan satu persatu terlebih dahulu. Jadi kami adalah church goers. Ya, sejak kecil semuanya. Tapi sejak remaja dan semasa muda, satu persatu dengan cara yang berbeda-beda Tuhan tangkap, kami terima Kristus dan bertumbuh. Tetapi justru saya pribadi, waktu kemudian saya bertumbuh di kampus, tergabung dalam pelayanan kampus, kemudian saya memimpin pelayanan kampus beberapa tahun, justru ada kesombongan di dalam diri saya. Saya merasa saya udah sangat bertumbuh, saya melayani banyak, saya nggak terlalu perlu gereja. Jadi di dalam kasus saya pribadi, saya pernah mogok ke gereja dalam kesombongan, bukan dalam kebingungan, tapi dalam kesombongan. Itu menolong saya untuk bagaimana menghadapi anak-anak saya yang apalagi terkait masa pandemi sekarang ini, gitu ya. Ada anak-anak yang enggak, udah online aja. Sekarang udah bisa, enggak, saya online aja. Itu menolong saya, pengalaman saya pribadi, menolong saya untuk tetap tenang. Gitu. Tetap tenang bahwa perjalanan iman orang-orang itu beda-beda, dan kita sebagai pelayan Tuhan atau kita sebagai orang tua, kita kan selalu punya kecenderungan gini, ingin memaksakan jalan kita kepada anak-anak kita. Misalnya, kalau saya tumbuh besar di pelayanan ini, saya ingin anak-anak saya masuk pelayanan itu, harus gitu. Atau misalnya orang tua besar di gereja ini harus di gereja yang sama. Wah,
dan anak-anak menjadi lebih tertekan, terutama anak remaja dan dewasa muda. Hmm. Dan dari situ justru ada yang mogok. Karena kita kayak gasnya kita tekan terus gitu. Bocorlah apanya segala macam, mobilnya panas lagi, terus dia mogok. Nah, itu sebenarnya waktu mogok ini kan yang paling penting kan respons kita. Waktu mogok ini kan mobil kita mogok, kita analogikan ya. Kita ilustrasikan waktu mobil kita mogok. Apa kita tendang-tendang, kita gabruk-gabruk, kita buang, kita tinggalin? Kan kita cari dong ya. Kita cari, kita panggil ahlinya sampai dia jalan. Dimatiin dulu mesinnya paling nggak. Mesinnya dimatiin dulu paling nggak. Iya, kan begitu kan. Tapi namanya kan mogok ya. Ya. Gitu ya. Baik. Kita kesel-kesel. Wah, kita kesel kena mogok. Tapi kan itu bisa terjadi ya. Baik, jadi memang di satu pihak, dari pihak anaknya, memang ada usia di mana waktu untuk bertanya-tanya atau waktu untuk mempertanyakan diri, siapa saya dan kenapa saya pergi ke gereja, kenapa saya melakukan apa yang dilakukan selama ini, begitu ya. Tetapi juga di lain pihak juga respon dari orang tua juga penting di dalam masa-masa seperti itu, ya. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang unik begitu, itu sesuatu hal yang biasa, ya, dialami oleh semua anak, termasuk juga mungkin anak hamba Tuhan nih. Nah, saya kepingin tanya sekarang, kita lebih spesifik masuk ke dalam area anak hamba Tuhan. Kalau anak hamba Tuhan mogok ke gereja, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini lebih susah. Ini lebih susah buat hamba Tuhan. Lebih susah memang, gitu ya. Karena tadi ya dalam pembukaan acara itu Pak Ken Holik berkata, oh anak hamba Tuhan itu seperti ada light, spotlight. Gitu ya. Karena orang tuanya, saya sendiri pun sebagai aktivis, anak-anak saya itu sering disebut sebagai anaknya Pak Rizal. Bukan namanya yang disebut. Bukan namanya, ya. Ya, waktu orang ketemu di gereja atau ketemu dimanapun, anaknya Pak Rizal ya. Dan anak saya merasa, apa ya gitu ya. Mereka antara nggak seneng dan memahami, gitu ya. Gitu. Nah, di dalam posisi apalagi hamba Tuhan yang misalnya memimpin gereja atau melayani di satu gereja, pada waktu anaknya mogok ke gereja, itu seperti spotlight itu terus kosong gitu, anaknya nggak ada di situ. Nah, ini ujiannya lebih besar buat seorang hamba Tuhan atau majelis. Pikirannya adalah apa kata dunia gitu. Gitu. Nah, kalau udah dilihat apa nanti sama orang begitu ya. Itu dia. Kalau udah hamba Tuhan atau majelis berpikir begitu, nah ini jadi ada satu friksi gitu loh. Apa kata dunia, apa kata jemaat, apa kata orang gereja, gimana saya harus menjawab. Jadi saya sih ingin mengatakan bahwa yang pertama-tama adalah harus ada kerendahan hati. Bahwa itu bukan satu yang unik soal hamba Tuhan, tapi tadi yang kita bicarakan, kita rendah hati begitu loh. Nah, nanti itu kita akan masuk ke dalam how to-nya ya, how to deal with this ya. Jadi tentunya sekali lagi saya rangkum bahwa ini bukanlah masalah unik, bukan hanya kepada anak hamba Tuhan, tetapi kepada semua anak di dalam usia-usia bertanya-tanya, mereka bertanya gitu ya, kenapa mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau apa yang disuruh oleh orang tuanya, dan mereka juga mencoba untuk mencari tahu gitu loh, apa artinya mereka pergi ke gereja, apa artinya mereka melakukan saat teduh dan lain sebagainya ya. Jadi apalagi sekarang ditambah dengan posisi daripada orang tuanya, itu menjadi lebih berat lagi karena ini ada di spotlight, boleh dikatakan, dari gereja. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam how to nih. Jadi apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan nih sebagai orang tua ketika anaknya mogok ke gereja? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Yang pertama adalah kita nggak bisa taruh diri kita di etalase kaca gereja. Gitu ya. Kita merasa orang sedang memandangi kita. Atau kita merasa orang sedang mempertanyakan keluarga kita, pasti ada yang salah gitu ya. Kalau kita taruh diri kita, keluarga kita di etalase kaca seperti itu, kita akan merasa insecure di gereja, gitu ya. Nah, ya sudah, reaksi kita, respons kita kepada anak-anak kita yang mungkin juga dialami oleh jemaat nanti akan membawa orang-orang
yang mengalami hal yang serupa bisa bertanya kepada kita, oh, dalam situasi seperti itu kita bisa tenang, bisa tetap bersuka cita, walaupun ada masalah, gitu ya. Dan jemaat-jemaat waktu mengalami itu dia akan datang kepada kita dan bertanya. Tapi kalau kita jaim, pura-pura nggak ada masalah, kita menutup-nutupi. Nah, waktu jemaat mengalami masalah itu dia juga nggak tahu mau kemana tanya. Dan itu akan membuat kemungkinan lebih besar anak-anaknya akan lebih terhilang nanti. Jadi jangan taruh di etalase kaca, dan itu membutuhkan kerendahan hati untuk membicarakannya secara terbuka di misalnya di kelompok sel atau di dalam apa begitu ya, tanpa menyoroti anak-anak kita itu sendiri. Sehingga sebab kasihannya nanti dia jadi omongan di komisi remaja, di komisi pemuda misalnya gitu. Itu yang kita mesti hindari. Jangan sampai dia jadi omongan. Jadi kalau jadi omongan gitu dia makin nggak akan kembali kan nanti kan. Dan itu diperlukan dari pihak orang tuanya juga harus bisa untuk melakukan itu ya. Jadi dalam arti dia harus sadar kalau misalnya jangan justru taruh dirinya di dalam seperti yang tadi Pak Rizal katakan di dalam etalase itu. Jadilah apa adanya, dan memang ini adalah sesuatu pergumulan daripada seorang anak ketika mencari identitas dirinya tentunya ya. Iya, betul. Ada cara lain yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai hamba Tuhan sebagai orang tua? Nah, sekarang kan terutama dalam hubungannya dengan anak gitu ya. Ada banyak kita cenderung ada kemarahan di dalam hati gitu, ada kekesalan, kecewaan, dan semua itu adalah bagian dari emosi yang wajar, begitu kan? Tetapi di dalam kekesalan, di dalam kekecewaan, sekarang bagaimana kita tetap memelihara hubungan dengan anak itu? Itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi, nah ini unik nih ya, karena anak-anaknya pasti sedang kecewa karena mungkin belum tentu apa yang dilakukan oleh orang tuanya, mungkin karena jabatan daripada orang tuanya. Lalu bagaimana nih mengkomunikasikan hal ini kepada sang anak gitu? Iya, betul. Nah, saya belajar dari sebuah buku ya, namanya Comeback Barbara. Comeback Barbara itu ditulis oleh seorang pendeta, John Miller, dan anaknya Barbara Miller, ya, yang sempat itu bukan mogok lagi, udah jauh banget, membuang imannya, kawin dengan orang yang jadi ateis segala macam, dan pendeta John Miller itu sangat marah, sangat kecewa, dan dia mengalami proses dari kemarahan itu sampai dia bisa menerima di dalam Tuhan. Dan waktu dia bisa menerima di dalam Tuhan gitu ya, keadaan itu mulai bisa lebih mengasihi sang anak. Anaknya udah pergi, kawin lari dengan orang, terus hamil dan segala macam, terus sempat kembali lagi, lari lagi dengan orang lain lagi. Nah, singkat cerita adalah bahwasanya pendeta John Miller menulis buku ini dengan Barbara Miller adalah dia menulis proses dari kemarahan, kekecewaan, dan sebagainya sampai bisa mulai mengasihi dan menerima anaknya, sampai kemudian anaknya jauh sesudah itu kembali lagi dan jadi melayani Tuhan. Wow, puji Tuhan. Jadi saya belajar itu dari bab demi bab, bagaimana beralih dari kemarahan, kekecewaan menjadi tetap bisa mengasihi, dan justru ujiannya di situ, waktu keadaan yang nggak bisa dikasihi, kita lebih mengasihi. Wah, itu seperti kasih Kristus ya, yang nggak gampang dikatakan gitu loh, gitu ya. Jadi misalnya sekarang saya mengalami, anak-anak saya punya pandangan yang berbeda sebagai dewasa muda. Anak-anak saya pulang sekolah dari US begitu ya, ada saja pandangan yang aneh, yang buat saya itu sama sekali not biblical begitu ya. Tapi bagaimana di situ saya belajar dari buku Comeback Barbara itu. Saya justru harus nempelin anak saya, bergaul lebih erat dengan dia. Mencari hal-hal yang bagaimana bisa saya punya irisan dalam dua lingkaran, irisan yang lebih besar, begitu ya. Saya menemukan beberapa irisan yang lebih besar yang
yang misalnya saya banyak berdiskusi tentang olahraga yang dia senangi, gitu ya. Dan itu bisa jadi diskusi berhari-hari, berbulan-bulan, karena ada banyak turnamen ya yang kita bisa diskusikan. Saya bisa diskusikan musik yang saya nggak suka tapi dia suka. Saya menonton musik itu dan jadinya bisa nonton bersama, diskusi. Yang paling penting adalah bagaimana saya bisa tetap menjadi temannya, begitu. Sehingga dan jangan memanggang dia soal apa yang saya nggak berkenan, gitu loh. Yang menarik memang seringkali banyak orang-orang yang anak-anak yang sudah pergi begitu ya, dan mereka boleh dikatakan putus hubungan gitu. Nah itu yang paling sulit ya. Kalau misalnya putus hubungan tidak ada komunikasi, tapi justru di sini Pak Rizal katakan semasa bisa komunikasi itu jalinlah komunikasi gitu ya. Berbicaralah kepada anak, bergaullah dengan anak dan lain sebagainya. Justru lebih jadi teman supaya kita tetap bisa membicarakan hal-hal serius itu. Pada waktu yang tepat nanti kita tetap lagi bertanya, gimana kamu tentang ini? Terus waktu itu diskusinya jadi hangat, mundur lagi. Jadi tarik ulurnya itu penting. Ini kelihatannya latihan main layangan lagi kecil penting nih ya. Iya. Begitu. Ya. Dan itu adalah cara yang organik kalau misalnya kita lihat ya, karena ini di sini seorang ayah ya bergaul dengan anaknya yang sudah dewasa, yang sedang bertanya-tanya mengenai iman sebagai seorang teman tadi dikatakannya daripada seorang ayah, dan mencoba untuk menyingkirkan mungkin posisi daripada ayahnya dan betul-betul datang sebagai man to man atau man to women atau bagaimana gitu ya, untuk bisa berbicara dengan anaknya. Jadi saya lebih banyak mencari kesempatan untuk dating dengan anak saya. Dicari, betul-betul dicari ya, dipikirin, diusahain. Dia senangnya apa ya? Oh dia senangnya ke kafe ini. Oh dia senangnya adalah misalnya dia dalam masa pandemi ini dia senangnya adalah work from cafe. Saya juga mau ikut work from cafe. Ini ada kafe baru, kita coba yuk. Dan saya bergerak dari kafe ke kafe. Sebenarnya tujuannya bukan kafe itu sendiri. Sebenarnya tujuannya bukan work from anywhere itu sendiri. Bukan, tapi tujuannya adalah saya mau tetap ada di hati anak. Jadi ini betul-betul adalah pendekatan yang sangat organik, pendekatan yang heart to heart begitu ya. Dan tentunya kita mengikuti, kita merendahkan diri dan kita yang mengikuti boleh dikatakan kemana anak itu mau pergi gitu loh. Itu pertama ya. Kedua hal yang saya mau bilang adalah kita nih kadang jauh, kan memang jauh umur sama anak kita ya. Ada generation gap di situ, sehingga pola pikir juga memang berbeda. Tapi dengan pertemanan itu kita menjembatani. Tapi jembatan lain yang bisa kita buat adalah kita mencari orang 5-10 tahun di atas dia yang bisa juga jadi mentor dia. Begitu. Seorang yang rohani, bisa hamba Tuhan, bisa lause, bisa apa, bisa juga non hamba Tuhan yang kita tahu rohani, tapi kita usahain gitu loh, supaya dia get connected sama orang ini. Nah tentunya orang yang dia udah kenal lah ya gitu. Saya ada anak saya yang lain juga, saya berusaha untuk begitu, untuk dia ketemu secara periodik dengan orang ini, ya orang muda ini. Dan kadang-kadang jadi saya ngobrol dengan orang ini, Tuhan muda, gimana? Oh tadi baru ngobrol sama anak bapak gini. Oh bersyukur, dan itu jadi kita jadi seperti jadi proyek bersama. Walaupun ini kasusnya agak sedikit berbeda dengan mogok ke gereja ya, tapi itu kan cuma isu utamanya tuh bukan itu. Itu kan cuma tip of iceberg. Cuma puncak gunung es yang sedikit. Nah, puncak gunung esnya itu bisa macam-macam kelihatannya bentuknya. Salah satunya adalah mau ke gereja.
gitu. Hmm. Tapi hal Jadi lainnya kelihatannya ini adalah pendekatannya yang kolektif nih ya kelihatannya ya. iya, Jadi bukan hanya sekedar one to one, tetapi justru ada beberapa orang mungkin yang bersama-sama mendekati dia, betul, memuridkan dia, membimbing betul, dia. betul. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa nih. Penting sekali untuk hamba Tuhan. Ada lagi Pak Rizal? Ya, jadi Ah, kalau kita, nah ini sering begini ya. Sering hmm, gereja itu nggak cukup mengenal keluarga dari si hamba Tuhan atau aktivisnya. Maaf, saya hmm, bilang. Sekali lagi saya bilang, hmm, yep, sering gereja itu tidak cukup mengenal keluarga atau anak-anak dari hamba Tuhan atau aktivisnya. hmm, Atau saya hmm, banyak menemukan hmm, gembala itu nggak cukup mengenal. Dia cuma mengenal si aktivis ini. Dia cuma mengenal hmm, si majelis itu. Tapi hmm, nggak hmm, dalam ke sana, ke yep, anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita hmm, tanya, jadi gereja bisa melakukan apa ya? Pertama-tama, hmm, gereja sebagai organisasi, sebagai organ gitu ya, hmm, mesti hmm, mengusahakan bagaimana caranya untuk bisa lebih mengenal anak-anak dari hamba Tuhan, dari rekan hmm, hamba Tuhan ya, yep, baik itu yep, peer ataupun apa namanya gembala ke hamba Tuhan yang di bawahnya ya kan? Karena itu hmm, akan lebih mengikat nantinya. hmm, hmm, Bagaimana hmm, mencoba menyambungkan anak-anak kita sendiri dengan anak-anak mereka, atau hmm, anak-anak hamba Tuhan dengan anak-anak majelis, begitu ya? hmm, hmm, Karena dengan begitu itu akan lebih mengikat yep, anak-anak kita, keluarga kita dalam hmm, komunitas gereja. hmm, Nah, jadi hmm, kalau yang diperhatikan adalah hanya si majelis dan hamba Tuhan, hmm, nah sekali lagi ya, hmm, itu juga dia jadi anaknya hamba Tuhan, jadi anaknya Paris. hmm, Dia dia hmm, nggak diterima sebagai seorang pribadi yang hmm, yang hmm, boleh boleh juga salah hmm, gitu, hmm, termasuk mogok ke yep. gereja. Iya, iya. Jadi ini salah satu PR juga yang harus gereja lakukan nih ya. Jadi baik dari pihak majelis maupun juga dari pihak jemaat gereja secara umum, kenallah keluarga daripada hamba Tuhan. Jangan hanya sekedar mengenal si hamba Tuhannya saja atau istrinya atau suaminya, tetapi kenallah betul-betul anak-anaknya juga, peduli kepada anak-anaknya juga, dan mencoba untuk mendukung begitu ya apa pertumbuhan iman daripada si anak begitu loh. Ya, Ya, ada lagi Pak Rizal yang perlu menurut Pak Rizal seorang hamba Tuhan lakukan ketika anaknya ini mogok ke gereja, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? eh, ada misalnya ya ada Ya, seorang majelis ya, yang bertanya kepada saya, anak saya sekolah di ah, luar negeri dan dia sekarang udah ya, nggak mau ke gereja. Kenapa? hmm, Diceritakan prosesnya. hmm, Karena saya WA terus. Ini hmm, kemudian kita sudah mencoba mengetahui, WA terus, ya. pertanyaannya udah ke gereja belum? Udah ke gereja belum? Cuma tanyanya itu doang. Itu nyebelin. Ya, Saya bilang, lu jangan WA gitu. hmm, Wah, nanti hmm, kalau saya hmm, nggak tanya-tanya, dia malah nggak ke gereja. ya, Nggak, ya, malah bisa sebaliknya, saya bilang itu. Ya, hmm, lalu juga hmm, saya kunjungi dia, Pak. Saya kunjungi dia. Terus saya hmm, ajak jalan. Terus saya ajak jalan, saya hmm, udah tahu gereja ini letaknya di sini, gereja ini letaknya di sana. Terus saya ajak jalan, terus hmm, ini ada gereja ini. Terus saya jalan sana, itu hmm, ada gereja itu. Itu nyebelin tahu hmm, nggak? Itu nyebelin banget. hmm. Si anak juga tahu. Lu tuh lagi Yep. coba menggiring dengan cara yang halus atau kasar, itu saya nggak tahu gitu. Tapi Hmm, hmm. nyebelin. Yep. Apalagi di Jadi, teleponnya di WA-nya, di WA di telepon telepon di WA hari Minggu pasangan. jam sekian, udah ke gereja belum? Ah, itu sebetulnya adalah sama dengan anak yang di kota lain atau di negeri lain gitu ya. Hmm, Itu udah nggak pantas. Itu sama dengan anak umur 5, umur 6 ditanya udah mandi belum, yep, gitu ya. yep, Nah, jadi yep. soal gereja juga jangan ditanya-tanya terus gitu. Hmm, Jadi hmm, lebih banyak Anda harus berdoa saja. yep. Dan Dan mungkin bertanya hal-hal yang lain kali, iya, kalau lebih mau jadi tanya. teman. Lebih jadi Ya, teman. Nanti kalau kita jadi teman, dia akan tanya. hmm, Sekali waktu dia akan hmm, tanya, "Oh, aku hmm, kayaknya kok nggak ada kerinduan pengen ke gereja ya?" Gitu ya, loh pertanyaannya. Dan hmm, itu adalah hmm, kesempatan untuk, oh gitu ya, bisa gitu hmm. ya. Tenang aja. Nah, Ya, orang tua ada ya, kecenderungan untuk menjawab, loh gimana sih? Oh udah nggak gereja? hmm, Awas loh, kamu tahu nggak hmm, berkat Tuhan tuh datang. Wah,
Wah, udah deh. Itu Itu yang paling makin nggak mau ke gereja lagi anaknya ya. makin nggak mau. Jangan datang dengan Ya. khotbah-khotbah. Karena Hmm. dia tuh udah tahu. Kalau Hmm. dia udah remaja, Hmm. dia udah dewasa muda, dia udah tahu. Jadi, Ya. menurut saya, udah biarin aja dulu. Yang lebih Hmm. kita harus lakukan adalah Anda dan pasangan betul-betul harus bergantung di dalam doa, kalau perlu puasa, Hmm. doa dan Hmm. puasa. Berharap Tuhan memberikan iman yang baru, hati yang baru. Hmm. Karena Hmm. faith is a gift from God. Hmm. Hmm. Nggak bisa di iman orang tua itu hanya pada waktu anak-anak kecil ya. Nggak bisa tuh dipaksain. Hmm. Ya, luar biasa. Ini adalah satu PR yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan sebagai orang tua, oleh pihak gereja juga. Nah, memang tapi satu hal Pak, ketika si anak mogok ke gereja begitu ya, si hamba Tuhan harus mengkomunikasikan tentunya hal ini kepada pihak gereja, dalam arti pihak majelis atau pemimpin-pemimpin gereja, sebelum dipikir bahwa aduh ini anaknya kok nggak ke gereja begitu ya. Kira-kira hal seperti apa Pak yang Enggak harus lah. dibicarakan Pak? Hah? Enggak lah. You make it so formal. Jadi Hmm. Hmm. kayaknya kita tuh harus bertanggung jawab kepada hamba Tuhan lain dan majelis bahwa anak saya Yeah. sedang nggak ke gereja. No, 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 no. Hmm. Please don't do that. Hmm. Itu Hmm. justru membuat kita sedang menaruh diri kita di etalase. I see. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. dalam pembicaraan-pembicaraan secara informal, Hmm. kita Hmm. boleh ngobrol sama hamba Tuhan lain, sama majelis. Hmm. Dalam Hmm. itu, lu tolong doain ya. Kenapa? Hmm. Aduh, gue lagi malas ke gereja. Secara normal, kita tuh nggak harus Natural. bertanggung jawab. Kita Hmm. nggak harus bertanggung jawab. Anak kita harus jadi baik banget ke majelis, ke hamba Tuhan, ke jemaat. Enggak. Hmm. Sehingga Hmm. pada waktu anak kita lagi nakal, lagi Hmm. mogok, kita Hmm. juga nggak harus mempertanggungjawabkan hal itu kepada mereka. Enggak. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. kalau ada orang yang tanya, Hmm. Hmm. Nak, kau udah lama nggak lihat anak bapak? Boleh aja Hmm. jawab. Iya lu. Hmm. Boleh nggak Hmm. tolong doain? Nah, Hmm. itu kita rendah hati ya. Itu kita Yeah. nggak jaim. Itu kita nggak jaim. Hmm. Gitu loh. Hmm. Yeah. Kalau Yeah. kalau kita jaim, kita sembunyikan, nah itu kita jadi merasa insecure. Hmm. Makanya tadi saya mulai dengan satu, mesti rendah hati. Hmm. Jangan Hmm. rasa kita ada di etalase. Gitu. Yeah. Ada waktu orang Yeah. tanya, Pak, udah lama nggak lihat si itu di gereja ya? Hmm. Iya, Hmm. kita jawab, iya ya. Bisa nggak tolong doain? Hmm. Gini. Tolong ya. Udah, selesai. Hmm. Hmm. Nggak bisa kita ngomong sama pembimbing dia, ya, pembimbing misalnya Yeah. komisi pemuda, komisi gereja. Bukan Yeah. dalam rangka memberi pertanggungjawaban, bukan. Tapi dalam rangka Yeah. dengan rendah hati, saya sebagai hamba Yeah. Tuhan, minta tolong. Hmm. Hmm. Kamu sadar nggak bahwa Hmm. udah lama nggak lihat anak saya? Sadar nggak? Hmm. Iya loh, Hmm. mana sih? Hmm. Secara Hmm. normal aja pembicaraan gitu. Iya, Hmm. Hmm. emang dia tuh lagi males. Dia tuh bilang gini. Yeah. Boleh nggak Yeah. minta tolong? Hmm. Nggak minta Hmm. tolong. Loh, saya sih ya ngomong sih sekali dua kali, tapi belum mempan. Boleh nggak minta tolong untuk Yeah. Yeah. apakah nge-WA atau Yeah. telepon? Tapi Yeah. kita lakukan secara halus yuk. Kita Yeah. nggak langsung, udah lama nggak ke gereja dong gitu. Hmm. Aduh itu. Misalnya kita lakukan secara tadi pertemanan lagi gitu ya. Hmm. 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 Udah, nanti si hamba Tuhan yang itu, udah lama nggak ketemuan yuk gitu. Janjian yuk Hmm. di Hmm. mall ke, di kafe ke. Nanti mulai dengan Hmm. ngobrolan ringan terus, Hmm. udah lama deh kok nggak lihat kamu di gereja ya, atau bisa nggak bantuin yuk, ini kok lagi ada perlu nih, gereja Hmm. itu tuh yang normal gitu loh, yang smooth. Yeah. Pendekatannya gitu. Hmm. Wah, ini betul-betul praktikal
dan betul-betul down to earth nih kelihatannya nih tips-tipsnya. Jadi sekali lagi bukan bicara untuk mempertanggungjawabkan seperti yang tadi Pak Rizal katakan, tetapi bicara betul-betul sebagai persahabatan kepada seseorang dengan mengatakan bahwa ya saya sedang mengalami pergumulan ini di dalam keluarga saya, dan jujur kepada jemaat dengan mengatakan bahwa iya tolong doakan buat saya, tolong doakan buat anak-anak saya. Wow, luar biasa Pak Rizal. Sebelum kita tutup, ada final remarks nggak yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya yang bergumul nih dengan anak-anaknya yang mogok ke gereja atau yang mungkin udah males ke gereja lah, boleh dikatakan kalau misalnya kita nggak mau pakai mogok. Kira-kira apa nih? Kalau ada satu kalimat saja yang singkat begitu ya, apa yang harus dipikirkan atau dilakukan oleh seorang hamba Tuhan? Setiap saya ada masalah dengan istri atau dengan anak, saya excited sekali. Aneh ya? Kenapa, Pak? Saya excited, sedang menunggu. Tuhan, ini akan ada sesuatu hal apa yang Tuhan mau perlihatkan kepada saya? Tuhan mau ubah saya apa? Satu. Kedua, Tuhan mau perlihatkan saya nanti bagaimana istri saya atau anak saya berubah. Jadi kalau saya bertengkar dengan istri saya, dan saya masih bertengkar dengan istri saya, atau saya bertengkar dengan anak saya langsung, aduh Tuhan, saya pengen lihat apa yang Tuhan perbuat melalui dan di dalam masalah ini. Dan sesudah itu saya sering bersyukur. Aduh Tuhan, terima kasih ya masalah ini selesai. Bukan karena kehebatan saya. Termasuk jadi masalah ke mogok gereja itu. Saya excited, waiting for him untuk apa yang dia akan perlihatkan. Jadi saya meningkatkan iman saya, menanti-nantikan Tuhan. Tuhan, perlihatkanlah yang indah. Betapa saya itu tidak berdaya. Dan saya boleh melihat nanti Tuhan melakukan sesuatu sehingga akhir dari ini adalah saya boleh memuliakan Tuhan lagi. Wah, itu termasuk masalah ini. Amin, luar biasa. Dan menanti-nantikan Tuhan, excited kepada Tuhan, dan menunggu betul-betul karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pak Rizal, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, boleh minta dengan hormat untuk berdoa, khususnya bagi hamba-hamba Tuhan yang mengalami pergumulan ini nih, keluarganya, anaknya, mungkin yang mogok ke gereja atau sudah lama tidak ke gereja, tolong doakan supaya mereka bisa punya perspektif yang benar ini, untuk bisa bergaul lagi dengan anaknya, untuk bisa mengkomunikasikan atau bicara dengan orang-orang yang ada di dalam gereja dengan jujur, dan terus excited seperti tadi yang Pak Rizal katakan, menunggu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupnya. Makasih Pak Rizal. Sama-sama, terima kasih. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau begitu indah. Engkau begitu berkuasa. Dan di dalam setiap hal yang kami alami, kami ingin mengalami kuasa Tuhan dan keindahan Tuhan. Kalau ada di antara hamba Tuhan dan kami semua mengalami anak-anak kami surut imannya atau tidak ke gereja, melalui hal itu kami lagi-lagi ingin melihat kuasa dan keindahan Tuhan. Tuhan, kami hamba berdoa, kiranya Tuhan mengubahkan hati para hamba Tuhan dan aktivis dan majelis yang sedang mengalami hal seperti ini. Kiranya kami boleh semakin direndahkan hati kami di hadapan-Mu, supaya sungguh-sungguh menyadari bahwa anak-anak kami bukanlah hasil dari kami sendiri. Dan sungguh-sungguh membuat kami lebih berharap kepadamu apapun yang anak-anak kami sedang alami. Untuk hamba Tuhan, majelis aktivis yang anak-anaknya sedang surut imannya, hamba berdoa kiranya Tuhan memberikan hati yang baru, iman yang baru, dan harap yang baru. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak mereka, supaya ada divine appointment. Anak-anak ini boleh bertemu dengan orang-orang lain, bertemu dengan mentor, mendapatkan mentor, dan dari situ mendapatkan hati yang baru dan iman yang baru. Dan pada akhirnya mereka boleh mengalami kembali betapa indahnya Tuhan
dan betapanya perlu gereja bagi mereka. Kami sungguh ingin selalu memuji Tuhan, termasuk dari pengalaman kami mengalami hal yang berat seperti ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, membuat kami tetap bersukacita, walaupun kami sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, termasuk seperti anak-anak kami yang mogok ke gereja. Kami bersyukur boleh ngobrol singkat seperti ini, dan kiranya ini menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.